Pemirsa, kita beralih ke informasi emiten. Emiten air minum dalam kemasan milik pengusaha Hermanto Tanoko, PT Sariguna Prima Tirta Tbk, dengan kode saham Cleo kembali menggebrak pasar dengan ekspansi produksi besar-besaran. Perusahaan mengumumkan rencana pengoperasian 3 pabrik baru pada paruh kedua 2025. PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau emiten dengan kode saham Cleo mengumumkan rencana pengoperasian 3 pabrik baru pada paruh kedua 2025. Lokasi pabrik ini tersebar di Palu, Pekanbaru, dan Pontianak yang dipilih secara strategis untuk memperluas jangkauan distribusi ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Investasi yang digelontorkan untuk ketiga pabrik ini diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah atau 40% dari total belanja modal Cleo tahun ini yang mencapai setengah triliun rupiah. Penambahan fasilitas ini akan meningkatkan total pabrik Cleo menjadi 35 unit dari sebelumnya 32 unit yang sudah beroperasi di berbagai daerah. Adapun sepanjang paruh pertama 2025, Cleo membuka laba bersih yang susut secara tahunan. Perseroan juga menerangkan pada periode Januari hingga Juni 2025, Cleo tengah berfokus untuk melakukan penguatan infrastruktur distribusi di wilayah-wilayah yang memiliki permintaan yang tinggi. Manajemen Cleo menegaskan langkah ekspansi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat jaringan produksi dan pasar di seluruh Indonesia. Dengan membangun pabrik lebih dekat dengan pasar tujuan, Cleo berharap dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan kecepatan distribusi, dan mempertahankan kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Berbagi sumber, IDX Channel. Sejumlah nasabah hingga mitra kerja J-Trust Bank Indonesia mengapresiasi gelaran J-Trust Bank Golf Tournament 2025 yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Event golf tahunan ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat bisnis, khususnya dukungan J-Trust Bank bagi dunia usaha. J-Trust Golf Tournament 2025 sukses digelar. Para peserta yang terdiri dari nasabah dan mitra kerja yang mayoritas para pelaku usaha nasional ini mengapresiasi J-Trust Golf Tournament 2025 yang merupakan rangkaian untuk memeriahkan ulang tahun Bank J-Trust Indonesia yang ke-10. Corporate Secretary PT Ansaf Inti Resources Ivan Hikmawan mengungkapkan, event J-Trust Golf Tournament 2025 dapat meningkatkan silaturahmi antara sesama pengusaha dan jajaran direksi perusahaan Bank J-Trust Indonesia. Terlebih, pihaknya selama ini terbantu dari Bank J-Trust Indonesia dalam meningkatkan tambahan modal kerja dan investasi di sektor batubara. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas undangan dari PT Bank J-Trust terhadap PT Ansaf yang selama ini kita sudah mengikuti event ini sudah 3 kali ya, berulang kali 3 kali. Dan sampai saat ini kita merasakan dukungan yang sangat baik dari Bank J-Trust untuk mendukung usaha kami. Dan event ini sangat baik diadakan setiap tahunnya sehingga menjadi ajang silaturahmi antara sesama pengusaha di Republik kita, Indonesia. Sebanyak 110 peserta yang terdiri dari nasabah hingga mitra kerja ikut andil dalam turnamen yang digelar untuk memeriahkan rangkaian Hari Jadi Bank J-Trust Indonesia yang ke-10. Dalam turnamen ini, masing-masing peserta memperebutkan piala bergengsi Best Gross Overall Winner dan Best Net Overall Winner. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat 3 pilar pengembangan pasar modal Indonesia. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat 3 pilar pengembangan pasar modal Indonesia.
Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya saat seremoni pembukaan perdagangan dalam rangka HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, pilar pertama yang menjadi fokus yakni peningkatan suplai melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial termasuk UMKM dan startup digital. Langkah ini didukung dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. OJK juga berfokus pada penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong partisipasi investor institusi, serta menekankan penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dalam menjawab arah kebijakan pengembangan pasar, OJK bersama seluruh stakeholders di pasar modal terus memperkuat 3 pilar utama pengembangan pasar modal. Pertama, peningkatan supply. Melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial, termasuk UMKM dan startup digital, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. Kedua, penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas partisipasi investor institusi. Ketiga, penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dan selanjutnya, isu keberlanjutan masih menjadi prioritas pengembangan pasar modal kita. Mahendra meyakini pasar modal Indonesia akan semakin strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sesuai Astacita 2025 sampai 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Seiring 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia terus mencatat kinerja positif. Para pelaku pasar optimistis IHSG dapat menembus level 8.000 tahun ini. Seiring 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia menyentuh 17,01 juta single investor identification pada Juli 2025. Investor pasar modal tumbuh 2,14 juta atau 11,42% dibandingkan akhir 2024 yang mencapai 14,87 juta SID. Dari sisi penawaran saham perdana atau IPO pada 2025 ada 22 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan dana dihimpun mencapai 10,39 triliun rupiah hingga 8 Agustus 2025. Sementara dari sisi kinerja indeks harga saham gabungan naik 6,14% year to date ke posisi 7.533 pada Jumat 8 Agustus 2025. Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG berada di peringkat 3 di bawah Vietnam dan Singapura, sedangkan di Asia Pasifik, kinerja IHSG berada di peringkat 7. Para pelaku pasar optimistis IHSG dapat menembus level 8.000 tahun ini yang bertepatan pada momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.